Pendidikan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, pendidikan dalam prakteknya identik dengan persekolahan atau schooling, yaitu pengajaran formal di bawah kondisi-kondisi yang terkontrol. Dalam arti sempit, pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dalam arti sempit ditentukan oleh pihak luar individu peserta didik. Sebagaimana kita maklumi, tujuan pendidikan suatu sekolah atau tujuan pendidikan suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dirumuskan dan ditetapkan oleh para siswanya. Jadi yang menetapkan adalah guru dan pihak sekolah. Ini yang dimaksud tujuan pendidikan dalam arti sempit. Yang kedua, lamanya waktu pendidikan bagi setiap individu dalam masyarakat cukup bervariasi. Mungkin kurang atau sama dengan 6 tahun, 9 tahun, bahkan lebih dari itu. Namun demikian terdapat titik terminal pendidikan yang dalam satuan waktu. Ini pendidikan dalam arti sempit ya, dapat mempunyai karakteristik dari segi tujuan, kemudian lamanya waktu itu terstruktur atau terprogram. Ini yang dimaksud. Yang ketiga, pendidikan dilaksanakan di sekolah atau di dalam lingkungan khusus yang diciptakan secara sengaja untuk pendidikan dalam konteks program pendidikan sekolah. Nih. Yang keempat, dalam pengertian sempit pendidikan hanyalah bagi mereka yang menjadi peserta didik, siswa atau mahasiswa dari suatu lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi. Yang kelima, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang terprogram dan bersifat formal atau disengaja untuk pendidikan dan terkontrol. Kalau di masyarakat dan di rumah mungkin kurang terkontrol karena orang tua kita itu sibuk lah, dan masyarakat sendiri pun mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Tetapi kalau di sekolahan itu bisa dikontrol oleh tenaga-tenaga pendidik, guru, sekolah, dan lain-lain. Yang keenam, dalam pengertian sempit, pendidik bagi para siswa terbatas pada pendidik profesional atau guru. Ini dalam arti sempit. Nah, sekarang pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner. Setiap disiplin ilmu memiliki objek formal berbeda. Berdasarkan hasil studi terhadap objek formalnya, masing-masing setiap disiplin ilmu menghasilkan perbedaan pula mengenai konsep atau definisi yang identik dengan pendidikan. Berdasarkan pendekatan sosiologis, pendidikan identik dengan sosialisasi. Berdasarkan pendekatan antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Sedangkan berdasarkan pendekatan ekonomi, pendidikan identik dengan penanaman modal pada diri siswa, human investment. Nah, berdasarkan pendekatan politik, pendidikan identik dengan civilization. Berdasarkan pendekatan psikologis, pendidikan identik dengan personalisasi atau individualisasi, personalisasi,
berdasarkan pendekatan biologi, pendidikan identik dengan adaptasi. Nah, pertemuan kali ini kita akhiri sekian, dan tolong dipahami, dipelajari. Karena apa? Pertemuan pertama ini baru merupakan deskripsi, belum mengarah kepada materi diskusi. Nah, dalam perkuliahan landasan dasar pendidikan ini, saya tidak menggunakan tugas kelompok, mengingat bahwa masa pandemi ini Anda sekalian berada tidak berdekatan, berada di rumah masing-masing. Sehingga kalau saya menggunakan tugas kelompok, maka Anda mungkin akan mengalami kesulitan. Namun demikian, saya akan menekankan kepada tugas individual, yang mana tugas individual itu nanti akan ketemu di WA group. Misalkan saya meminta mendiskusikan tentang tema ini, nah itu tolong nanti didiskusikan melalui WA. Nah, di sini saya mohon kepada PJMK itu merespon dan merangkum ya, pertanyaan atau jawaban dari teman-teman untuk didokumenkan dan nanti dilaporkan kepada dosen pengampu mata kuliah. Jadi saya mohon kerjasamanya kepada PJMK terutama, karena apa? Tugas PJMK nanti akan mengkoordinir dan memberitahukan informasi-informasi tentang mata kuliah landasan dasar dari dosen pengampu atau dari saya. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu dan selamat dari wabah pandemi ini. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.